Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Ya, kembali kita membahas seputar dunia Khabib Alawi. Ya, kita tentu tahu ya, doktrin-doktrin dari para oknum Khabib Alawi ini, ya bahwa mereka ini adalah manusia yang harus dimuliakan. Ya, apapun kondisinya. Ya, apapun kondisinya teman-teman. Ya, mau Habib itu bodoh, mau Habib itu ya maaf gila, ya mau Habib yang ahli maksiat, ya katanya itu tetap lebih mulia daripada ulama sekalipun. Ya, bahkan kaki Habib yang maksiat, kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat, ya untuk narkoboy, untuk berzina, itu katanya lebih mulia daripada kepalanya seorang kiai. Ya, belajar dengan satu Habib yang bodoh, itu sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, kemudian menjadi Habib itu lebih utama daripada menjadi ulama dan sebagainya teman-teman. Ya, doktrin-doktrin yang seperti itu sering kita dengar ya dari para oknum-oknum mereka. Akan tetapi ya, ini ada kabar terbaru lagi teman-teman, dan ini sangat-sangat mencengangkan untuk kita semua. Ya, terkhusus kita ini para pribumi di bangsa Indonesia ini. Ya, ternyata ada di antara ajaran para Khabib Alawi itu, ya mereka ini menganggap bahwa orang-orang selain dari kalangan Khabib Alawi itu, ya mereka menganggap seperti binatang teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita ini ya, orang Indonesia ini, yaitu dianggap ya bagi mereka itu kita ini seperti binatang. Luar biasa ya, mereka begitu merendahkan orang-orang pribumi. Makanya selama ini orang-orang pribumi, mereka doktrin dengan doktrin-doktrin yang membodohkan teman-teman. Ya, katanya nggak perlu belajar ini, nggak perlu belajar itu, ya nggak perlu ibadah ini, nggak perlu ibadah itu. Ya cukup kita ini cinta sama Habib saja, bisa masuk surga tanpa hisab. Coba. Ya jadi orang-orang pribumi ini, ya mereka anggap memang sangat hina teman-teman. Ya bahkan ya seperti binatang. Ya sangat rendah sekali ya. Dan kabar ini diungkapkan oleh seorang kiai. Ya seorang kiai membongkar akidah, membongkar keyakinan, membongkar doktrin-doktrin dari kalangan Khabib Alawi. Ya bahwa mereka itu yang menganggap ya bahwa kelompok mereka itulah yang paling mulia. Sementara kelompok selain mereka itu dianggap seperti binatang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan mungkin baiknya coba kita lihat langsung saja videonya berikut ini teman-teman. Pengarang kitab An-Nahrul Mawrud min Bahril Fadli wal Jud min kalam Imam Ahli Syurud Qutbul Arifin wa Ilmil Wasilin Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habsyi mana? Dari Al-Habsyi teman-teman ya. Habib Al-Habsyi. Al-Habsyi mana? Tapi ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Arif billah ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sakaf As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim. Jadi kepada teman-teman ya, mohon disimak dengan teliti teman-teman ya tentang kabar ini teman-teman, yang justru membongkar siapa sebenarnya mereka ini. Nah, ini halamannya itu halaman 3 ya, sampai halaman 4. Kitab An-Nahrul Mawrud. Halaman 3 sampai halaman 4 yang pernah kita sampaikan. Ya, ini kitabnya. Silakan teman-teman ya di screenshot ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang ingin mencari kitabnya, ingin mengecek secara langsung ya, bisa silakan. Masih tulisan tangan, kitab asli kok. Kitab asli. Ternyata kita kasih. Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad su'ila radhiyallahu anhu indama yurwa anna jama'atan minal Arab ijtama'u faqala wahidun minhum ana amirukum faqala akhar bal ana amirukum wa kadzalikal akharun kan kullun yaqulu ana amirukum wa lam yajtami kalimatuhum ala wahidin minhum ayyakuna amiran summa inna jama'atan minal ajam ijtama'u faqala wahidun minhum ana al-amir alaikum faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'aka wa amtathalu amrahum wan qadu lahu halil arab afdalu ma'aqal lang qiyaduhum li amirihim awil ajam ling qiyadihim lil amir wa adabihim ma'a amirihim faqala bal al-arab fa innama hamalahum ala al-ikhtilafi wa di'ai kullin minhum ayyakuna amiran innama huwa ma fihim min sifatil kamal wal ihsas min nafsihi min at-ta'ahhuli lil imarati wastihqaqiha wa ammal ajam fa innama hum kal bahaim ittiba'u kulli na'ikin intaha.
bahasa Arab ya. Kalau ada yang salah ya benarkan sendiri. Yang penting maksudnya bahasa Arab itu saya terjemah sesuai. Ya. Ketika mu'alif An-Nahrul Mawrud ini ditanya, ada peristiwa perkumpulan orang-orang Arab. Ini berkumpul. Orang-orang Arab itu kan tradisinya, mentalnya kan bukan mental budak, inlander ya. Ingin jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, misalkan sesuai dengan hadis Nabi. Soalnya akhirnya apa di Arab itu sudah terjadi perang. Ya karena semua ingin didengar ya teman-teman ya. Pimpinan, aku kudu jadi pimpinan. Jadi kalau sekarang ini ada demo-demo ya nggak sesuai, nggak menerima pimpinan penyelenggara negara presiden kita ya wajar. Kalau kita orang ajam nggak terima dulu, yang penting ya tetap kita koreksi, kita nasihati. Begitu maksudnya. Turun kerja wis mbok osro ya. Jadi politik kamu tuh apa? Belum kerja. Iya. Nah, kalau yang seperti ini ya ini mirip dengan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith, teman-teman. Ya. Ada presiden belum kerja sudah dihujat. Siapa? Ya Pak Prabowo Subianto. Sama Habib Bahar disebut apa? Ya presiden pengkhianat katanya. Ya belum kerja Pak Prabowo, baru dilantik beberapa hari, langsung disebut pengkhianat sama Habib Bahar. Ya jadi yang diucapkan oleh Kiai Nur Ihya ini teman-teman, persis seperti Habib Bahar bin Smith. Ya, presiden baru dilantik, sudah dihujat, sudah diprotes, disebut pengkhianat. Ya persis Habib Bahar. Ya. Dan coba kita lanjut lagi videonya teman-teman. Jadi alasan orang-orang Arab itu memiliki sifat kesempurnaan dan ahli dalam memimpin. Terus wa ammal ajam fa innama hiya kal bahaim. Lah orang ajam itu ya seperti hewan. Manut misalkan anjing ya. Anjing itu apa jare ndorone kan ya. Sini ya. Sana. Ya, sana. Apa jare ndorone, majikane, amire. Berarti tinggal manut dae, karena seperti itu. Alif fa inna ma'lum kalbam. Inilah yang namanya ajaran nyeleneh, aneh, sesat, menyesatkan. Karena ada kitabnya. Kalau hanya individual, orang per orang saja, itu nggak ada dasar. Ini ada dasarnya. Oleh sebab itu nanti suatu saat jika ada Habib yang nyeleneh aneh, ya jangan katakan itu perorangan, oknum individual. Enggak, ya karena ada dasarnya. Termasuk misalnya mereka memiliki rujukan teman-teman ya. Dan ini ya lagi-lagi teman-teman harus memang dicek ini ya, apakah memang benar atau tidak. Pandai balap dengan istri orang terus dipegang susunya, nah, itu kan jadab, itu jangan disalahkan, itu tidak atas kemauannya sendiri, itu jadab itu supaya berkah. Akhirnya mukibinnya menyerahkan istri-istrinya untuk dipegang susunya supaya memiliki 7 anak yang pandai berkuda, yang pandai balap semua. Ya akhirnya kan seperti itu. Ini namanya aneh dan nyeleneh. Bahasa kalamnya itu ya syad, itu recel, jauh lari dari aturan gitu. Bainamahum kalbahaim, ini hampir sama seperti doktrin Yahudi. Oleh sebab itu kitab ini harus divonis tidak layak diamalkan bagi Ba'alawi sendiri, internal ataupun eksternalnya. Siapapun juga itu sebagai bahaim, bukan misalkan al-insan al-hayawanun natik. Itu kan perumpamaan yang jelas, memang manusia itu adalah hayawan, itu makhluk hidup. Tapi kalau bahaim itu bukan makhluk hidup, hewan ternak, hewan piaraan. Jadi kalau Habib-Habib itu menganggap selain dari klan mereka itu rendah, kasta terendah, itu ya wajar karena doktrin dari leluhurnya seperti ini. Karena ya itu tadi, mereka sudah memiliki rujukan, ada kitabnya teman-teman. Doktrin rasisnya. Kalau memang kita ini diserang kamu rasis, ini ada dasarnya gitu. Tuh teman-teman ya, mereka menganggap bahwa mereka itu adalah kelompok yang paling mulia, sementara selain mereka kelompok yang hina. Ya orang-orang yang hina. Padahal di dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya coba. Ya, Nabi Muhammad SAW pun di dalam hadis mengatakan juga, alla la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Ya sudah jelas teman-teman. Ya tetapi entah ya kenapa oknum Habib Ba'alawi ini malah menganggap
bahwa mereka ini mau seperti apapun tetap mulia. Selain dari kalangan para kabib itu tadi dikatakan apa? Ya kal bahaim. Ya seperti binatang ternak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya makanya nggak heran ya kalau kita melihat ada di antara para oknum kabib Alawi itu memperlakukan para mukibin semaunya. Ya. Coba lihat video dari Habib Bahar. Kemudian juga dari Kabib Alawi yang lain teman-teman. Kan ada itu yang mereka memperlakukan orang-orang pribumi dengan serendah-rendahnya lah ya kalau kami duga. Ya sampai santri-santrinya saja ya sampai cium-cium kakinya. Ya bahkan ada yang sampai sujud. Ya ada santri dari kabib yang lain juga ya dan ini videonya teman-teman ya. Mereka mencium bekas telapak kaki kabib teman-teman ya. Mereka mencium bekas telapak kaki kabib. Coba ya, memang seperti itulah hasil doktrinan para oknum kabib Alawi. Ya orang-orang pribumi yang bukan dari kalangan Ba'lawi. Ya mereka itu tugasnya memang memuliakan para kabib Ba'lawi. Ya makanya diberi nama muhibbin. Ya tugas mereka mencintai, memuliakan para kabib Ba'lawi. Ya jadi benar-benar luar biasa teman-teman. Ya para oknum kabib itu memang benar-benar merendahkan orang-orang pribumi yang bukan dari kalangan kabib Ba'lawi teman-teman. Ya. Berarti selama ini ya ketika kita mendengar doktrin-doktrinan dari para kalangan ya Habib Alawi yang mengatakan belajar dengan satu Habib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, Habib yang bodoh lebih utama dari ulama. Habib yang lebih mulia daripada ulama. Ya bahkan ya kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat, ya kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat itu lebih mulia daripada kepala seorang kiai yang alim. Subhanallah. Ya ternyata doktrin-doktrin yang seperti itu. Ya itu ternyata belum seberapa teman-teman. Ada yang lebih parah ternyata. Yaitu apa? Mereka menganggap orang-orang yang bukan dari kalangan kabib Alawi dianggap kalba'aim. Ya seperti binatang ternak. Ya ini apa coba? Ya ini benar-benar merendahkan kaum muslimin. Ya ini mendahului Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bertakwa tanpa pandang bulu. Ya apakah dia keturunan Fir'aun sekalipun? Apakah keturunan Haman? Apakah keturunan Namrud? Apakah keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya? Ya kalau mereka ini bertakwa kepada Allah, ya mereka tetap akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keturunan Nabi pun ya, jelas-jelas keturunan Nabi seandainya tidak bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi doktrin-doktrin para oknum kabib Alawi itu adalah doktrin yang menyesatkan. Ya mudah-mudahan lah ya para muhibbin ini segera sadar lah ya. Dan seperti biasa gimana nih menurut kalian? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Salam waras dan salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.